good morning, good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Ingat ya, kalau misalnya kemarin atau masa lalu punya masalah, kita tinggalkan. Harus kita ingat baik-baik bahwa kita itu tinggal di masa yang sekarang. Betul. Ya, jangan sampai masalah di masa lalu dibawa terus sampai ke hari ini. Makanya hari yang kemarin-kemarin nggak usah dipikirkan. Betul. Masalah hari ini cukup untuk hari ini. Betul, betul. Ini Betul. kalau bahasa Inggris kan hari ini sekarang adalah present, ya kan? Yes. Artinya adalah hadiah. Hadiah yang diberikan Tuhan oleh kita. Makanya kita harus bisa menikmati hari ini sebaik mungkin, ya. Tanpa Iya. membawa masalah. Ngomong dong, udah. Hei, King, diam aja deh tadi sih, King. Ngomong dong. Coba ngomongin masa kita bertiga. Jangan diganggu dong, Nggak teman ada kita lagi omongan. istirahat. Kenapa sih King diem aja? Hari ini aku bingung kenapa King Nasar diem aja dari sebelum briefing. Diem Soalnya semalam habis nyanyi off air. Oh enggak, King hari ini dia lagi sibuk ya buat King Nasar. Pokoknya semua aktivitasnya semoga berjalan dengan lancar. Termasuk juga buat Sobat Ambiar aktivitasnya berjalan dengan lancar. Iya ya. ya guys, pokoknya diberi kesehatan buat ibu-ibu yang lagi masak sambil masak lihat kita di pagi-pagi benar. ambiar. Bapak-bapaknya juga ya Pak. Bapak-bapaknya baru mau berangkat kerja, lihat kita berhenti dulu. Jangan harus tetap Duduk dulu. kerja dong. Streaming. Ya tapi buat Sobat Ambiar kalau berpikir kenapa ya kok teman-teman kita sekarang ini mulai berubah. Ingat bahwa pada dasarnya manusia itu pasti akan berubah. Ada yang bilang aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Terus? Sama kayak kamu Wi. Kenapa? Kamu yang dulu bukan kamu Tapi yang kalau sekarang. ngomong perubahan tuh gue Kenapa? setuju banget. Kenapa? Sebentar dulu, kenapa? Iya kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Aku tuh kangen sama kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Taruhan, lupa lirik. Taruhan lupa lirik. Sampai habis ya, Taruhan, lupa sampai lirik habis pasti. loh. You are the one right beside you. It's where I belong from this moment on. Ya Allah seneng banget. Tahu nggak aku senengnya kenapa? Senengnya tahu nggak kenapa? Karena akhirnya Dewi bisa nyanyi bahasa Inggris. Ya, hei, berkat siapa? Aku tahu berkat dia. Kamu juga bisa ngaji karena aku. Iya berkat kamu. Makanya makasih ya. Tapi buat Sobat Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama yang dimana kisah hidupnya dia yang dulu bukan Bukanlah dia yang yang sekarang. sekarang. Dulu dia punya istri, sekarang dia sindir mantan istrinya. Hah? Dulu gue sekarang Nggak apa-apa namanya juga hidup harus dinikmati ya. Iya. Tapi kita penasaran kenapa musisi yang satu ini akhirnya menyindir sang mantan istri. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Tegar Septian. Terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Gitu ya ceritanya kalau udah berpisah sama pasangan, Ya, ya menerima kalau dia bukan jodohnya gitu ya. ya Ada nggak apa-apa masalah mati satu apa, tumbuh seribu ya Tegar? say. Yang penting bukan kita dulu yang mengkhianati dan menipunya. Betul-betul. Tegar Septian, sehat? Alhamdulillah. Coba ceritain dong sama kita mana yang kamu rasa lebih bahagia ketika punya pasangan atau seperti sekarang ketika sedang tidak punya pasangan? Dua-duanya sih ya. Cuman Tegar lebih milih untuk yang sekarang gitu. Lebih baik Karena- sendiri sendiri. gitu maksudnya. Iya, lebih fokus untuk berkarir dulu. Emang ketika punya pasangan nggak fokus buat berkarir? Fokus juga sih gitu. Tapi apa namanya? Jangan dibelakangin, gue kan juga host. tapi Tapi ya setidaknya Tegar belajar gitu. Aha. Ya, jadi mendewasa gitu. jadi dewasa. Ya tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Terima kasih sayang. banyak buat Tegar yang ada di sini ya. Kamu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Dia bilang bahwa sekarang Tegar menjadi lebih dewasa. Tapi kita juga penasaran apa sih yang membuat pada akhirnya Tegar saling sindir dengan mantan istri di media sosial. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kan hati seorang Tegar di media sosialnya beberapa waktu yang lalu. Tegar sebelum kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi boleh kita mungkin flashback lagi sama pernikahan kamu dengan Sarah. Kamu menikah di tahun berapa? Tegar menikah itu di tahun 2020. 2020. 2020. Bercerainya? Perceraiannya itu 2023. pokoknya waktu 2022. Berarti 2 tahun usia pernikahan Bulan? kamu ya? Ya, bulan pokoknya pertengahan akhir tahun itu. Oke, pertengahan 2022. 2 tahun kurang lebih pernikahan kamu dengan Sarah. Sarah melahirkan di tahun berapa? Saya melahirkan di tahun 2001. 2021, sorry. 2021. Ya. Tadi ada statement dari kamu yang menyatakan bahwa
mantan istri kamu berbohong. Kebohongan apa yang pada akhirnya menurut kamu temui? Ya Tegar sih kan wajar-wajar aja ya gitu kalau misalkan Tegar masih ragu gitu untuk memastikan kalau itu buah hati Tegar gitu. Kenapa kamu tidak memastikannya sejak dulu? Karena Kenapa Tegar baru masih sekarang gitu? Dan itu diungkapkan dia di sosial media. Iya karena Tegar masih simpan itu rasa Tegar gitu kan. Rasa Karena Tegar, apa? Unfinished feeling? enggak juga sih, maksud Tegar kayak udahlah jalanin aja dulu gitu. Oh, kamu awalnya jalanin aja Kamu dulu. punya kecurigaan itu setelah pernikahan kamu berapa tahun? Setelah Tegar ditinggal aja gitu. Setelah kamu ditinggal? Iya. Oh, kamu yang Setelah ditinggal Tegar pergi? Ya waktu Tegar misalkan lagi di bawah-bawahnya gitu. Tiba-tiba dia ninggalin Tegar gitu. Oke, sebentar. Alasan bercerai karena kenapa? Ya karena dia ninggalin Tegar. Karena dia meninggalkan kamu di saat posisi kamu sedang berada di bawah, gitu. Yang meminta cerai? Yang minta cerai Tegar juga. Dan juga dari keluarganya juga pengen banget pisah sama Tegar gitu. Selama pernikahan kamu tinggal bersama dengan? Selama apa? Selama pernikahan tinggal berdua sama Sarah atau bersama keluarganya Sarah atau dengan keluarga kamu? Dengan keluarganya Sarah, terus juga sama Tunggu, Tegar. sebenarnya waktu di saat mantan istri kamu punya anak atau hamil dan melahirkan, kamu ada di sana? Ada. Oke. Oke, baik. Jadi yang meminta bercerai kamu ya, karena kamu rasa dia meninggalkan kamu saat kamu sedang berada posisi di bawah gitu ya. Tapi kamu merasa bahwa itu bukan anak kamu gitu? Ya. Tapi ada penjelasan nggak dari istri bahwa itu adalah anak kamu? Atau istri tidak membela diri? Sebenarnya gini ya, Tegar tuh masih simpan gitu perasaan Tegar. Apa yang gitu. Karena disimpan? Tegar udah terlanjur sayang sama anak buah Tegar itu. Jadi Pasti karena kan dari baby. sampai udah 3 tahunan gitu Tegar urus ya kan. Tegar tetap masih sayang sama dia, sama anak juga. Cuman ya memang udah waktunya kayaknya Tegar udah nggak bisa lagi sama dia gitu. Ya Atau ada pihak ketiga Yang- yang membuat kalian tidak bisa bersama? ya kayaknya seperti itu. Dari pihak kamu, dari pihak dia? Ya. Tapi dari kamu tadi tahu apa itu. yang dikatakan sama Tegar tidak ada kepastian nih di sini. Maksudnya Sebentar. semua hanya Kamu dia merasa katakan. bahwa ada orang ketiga dari pihak dia. Ada buktinya? Buktinya sih nggak ada, tapi Tegar firasat Tegar dulu. Oke, hanya firasat ya. Tegar, bagaimana kamu yakin buah hati yang dilahirkan mantan istri kamu itu adalah bukan buah hati kamu? Apakah kamu punya buktinya Iya. atau hanya kecurigaan Karena semata? bagaimanapun juga firasat itu kan bukan menjadi sebuah bukti. Bisa jadi itu karena curiga, kecemburuan Betul. yang dibuat sendiri dengan Betul. pemikiran kita. Harus ada bukti yang akurat, harus Iya. jelas, konkret. Tegar juga kayak kalau misalkan mau tes DNA kayak gitu, Tegar berani juga sih gitu. Kenapa sayang? Kalau mau tes DNA atau Kalau apa mau gitu, tes Tegar- Mau tes DNA Iya, siap. kalau misalkan itu benar anak Tegar ya, alhamdulillah gitu. Tegar senang gitu. Dan Tegar butuh kepastian aja. Gitu. Oke, tapi Tegar, gimana ada kecurigaan? Kenapa ada kecurigaan bahwa itu bukan buah hati kamu? Firasat ada orang ketiga. Hanya karena mukanya nggak sama. Nggak di situ juga sih gitu. Tapi gimana ya mau cerita ya? Kenapa sayang? Kenapa? Nggak apa-apa sih, sedih aja gitu. Apa yang Atau membuat kamu sedih sudah Tegar? bisa melihat sesuatu hal itu dengan fakta, tapi kamu tidak ingin diungkapkan di sini. Betul, Tengah nggak mau ngungkapin. Karena bagaimanapun itu adalah aib rumah tangga kamu. Betul, itu privacy. Cuman karena Tegar kepancing sama netizen gitu. Iya. Ya, Ya semangat sayang. kami menghadirkan Tegar di sini kan sebenarnya juga untuk mengurangi ataupun pemikiran-pemikiran masyarakat ataupun netizen yang pada akhirnya, karena begini, mengumbarkan sesuatu yang tentang anak yang masih firasat tanpa bukti, Tanpa bukti. itu kan juga menjadi jejak rekam media. Kita Iya. memikirkan anak tersebut di masa Iya. depan, Iya. yang dimana
tiba-tiba waktu tes DNA itu betul Betul dia. anak kamu. Ataupun kalau bukan dia, sudah ada attach feeling antara kamu dengan anak tersebut. Kalau kamu betul-betul sayang sama anak tersebut, kan kamu akan membela itu untuk menjaga Betul. keluarga yang pernah kamu bina gitu. Di luar dari permasalahan kecurigaan tanpa bukti. Dan itu juga Tegar sampai sekarang masih sayang sama anak gitu. Ya walaupun udah berpisah gitu, Tegar masih apa namanya istilahnya ya nafkahin anak gitu, kasih kebutuhan untuk anak. Masih bertanggung jawab lah. Iya betul. Oke. Tegar, respon dari mantan istri dan juga keluarganya ketika kamu live di media sosial memiliki kecurigaan bahwa itu bukan buah hati kamu secara biologis, responnya apa? Responnya sih banyak yang bilang kayak netizen gitu kayak negatif ke Tegar. Cuman Tegar ya sabar aja gitu. Ngadepinnya ya just let it flow aja, ikutin alurnya. Karena mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Iya, karena mereka nggak tahu cerita yang sebenarnya. Cuman Tegar nggak mau cerita di itu. Cuman karena Tegar kepancing sama netizen gitu. Tapi maaf, ini katakan saya netizen, yang membuat penasaran adalah sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan tapi sudah kamu umbarkan di Iya. sebuah sosial media hanya Iya. untuk membela diri kamu kan? Ya, karena mungkin di saat itu Tegar memang benar-benar lagi kesel atau lagi marah gitu ya. Manusiawi. Emosi ya? Iya, jadi kepancing gitu. Ya. Itu aja sih. Kita mau kasih lihat ini artikel di mana Tegar pun berani untuk melakukan tes DNA. Menuding mantan istri hamil duluan, Tegar Septian ditantang tes DNA. Apakah kamu sudah menawarkan ini ke mantan istri kamu? Udah, Jawabannya? jawabannya dari mertua sih. Kalau misalkan mau tes DNA, ya udah tes DNA aja, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin tunggulah kalau misalkan ada rezeki pasti tes DNA Tegar. Oh, berarti memang dari pihak mantan mertua pun sepakat untuk melakukan tes DNA. Iya. Dan Tegar pun. Apabila itu ternyata adalah anak kamu secara biologis. Ya alhamdulillah Tegar seneng gitu. Berarti anak Tegar. Berarti kamu sudah tidak ada keraguan lagi. Nggak ada keraguan lagi, cuman ragu aja gitu. Nah Tegar pengen kepastian itu. Seandainya betul adalah anak biologis kamu, apakah kamu dengan besar hati akan meminta maaf kepada mantan istri kamu? Pasti. Dan sebelumnya juga Tegar udah minta maaf juga. Gara-gara Tegar waktu live di aplikasi itu, ya Tegar minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin Tegar nggak ada niat untuk ngomong seperti itu gitu. Mungkin karena kepancing Tegar gitu kan. Tegar minta maaf Emang ada omongan sebesar-besarnya apa sih gitu. sayang kalau boleh tahu Kak Dewi? Apa yang membuat kamu pada akhirnya kamu Pas kamu kepancing? marah, kepancing gitu. Iya, di saat itu Tegar tuh lagi emosi banget gitu. Wajar. Ya bisa-bisanya gitu ninggalin Tegar. Padahal Tegar masih sayang juga sama dia. Bisa-bisanya gitu. ninggalin Tegar. Iya, gitu. Akhirnya ya iya sih, apalagi kondisi kan suami istri saling mencintai. Jadi kok tiba-tiba bisa meninggalkan begitu saja tanpa alasan. Pasti setiap pasangan pasti akan curiga, loh jangan-jangan anak yang kamu bawa itu bukan anakku. Itu bentuk kecemburuan dan cinta yang luar biasa kepada pasangan. Berarti kamu masih menyimpan rasa kepada mantan istri kamu? Pasti dong. Pasti. Masih ya? Oke. Tapi Tegar sempat kepikiran nggak sih secara psikologis bagi Seorang anak. anak tersebut ketika dia sudah besar dan sudah mengerti, sudah paham, kemudian menyaksikan apa yang ada di media sosial yang jejak digitalnya tidak akan hilang. Sempat terfikirkan nggak sebelum mengeluarkan Bagaimana statement perasaan tersebut? si anak tersebut nantinya? Nggak kepikiran sih Tegar dari situ. Cuman kan udah terlanjur gitu. Tapi Emosi ya? iya, yang pastinya kalau misalkan Tegar diizinkan untuk bertemu lagi dengan anak Tegar gitu, ya Tegar pasti bakalan minta maaf sebesar-besarnya gitu. Mungkin Tegar karena keceplosan ngomong kayak gitu karena emosi Tegar gitu ya kan. Nggak ada niatan sama sekali Tegar untuk bicara seperti itu. Spontan gitu. emosi ya? Emosi Namanya gitu. manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf ya, itu manusia ya. Baik buat Tegar yang memang sudah berpisah dengan sang mantan istri, ya bagaimanapun sudah berpisah, tapi barangkali ini menjadi salah satu alasan mengapa adanya perpisahan di dalam rumah tangga mereka. Nanti kamu boleh klarifikasi. Iya. Tak terima dituding hamil di luar nikah, Sarah mantan istri Tegar bongkar fakta. Cuma dikasih Rp500.000. Tanggapan kamu, ini maksudnya Rp500.000 itu apa? Ya,
selalunya Tegar kan kalau misalkan ada rezeki ya secukupnya. Kalau Tegar kan memang lagi gimana ya? Kegiatan Lagi di Tegar itu bawah-bawahnya apa? Iya, gitu. kegiatan Tegar itu apa selama menikah dengan dia? Kegiatan Tegar sih biasanya suka bikin-bikin konten buat di YouTube gitu ya kan. Selagi ada platform yang bisa menghasilkan Dikontenin. uang, dikontenin gitu. Alhamdulillah ada rezeki sedikit juga Tegar masih bisa untuk menafkahi anak Tegar gitu. Walaupun nggak sebanyak apa yang Tegar punya gitu. Setidaknya bisa lah buat beli kebutuhan anak gitu. Ya seperti itu sih. Selebihnya kalau misalkan Tegar ada rezeki banyak juga nggak bakalan segitu Tegar kasih gitu loh. Yang penting ada tanggung jawab, besar kecilnya suatu penghasilan seseorang kan. Iya. Yang penting tanggung jawab. Itu nomor sekian dipikirin. Istri bisa menerima keadaan itu ketika itu? Ya Bisa menerima. bisa. Bisa nerima tapi Ya. sekarang baru di blow up gitu ya. Betul. Mungkin karena netizen ya kan, masa segini 500 ribu. Ya nggak seberapa tapi kan Tegar Ya, ini masih buat para gitu. netizen ya. Mau 500.000, mau 300.000, itu sudah lelaki yang sangat luar biasa sekali. Karena dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Kalau kita lihat berapa besar kecilnya penghasilan seseorang, kita nggak boleh melihat itu. Tapi melihat bagaimana tanggung jawabnya dia untuk bisa menafkahi, untuk bisa mencukupi istri. Ya mungkin dari netizen juga mikirnya Tegar tuh ya banyak uang atau apa gitu ya kan. Ya Tegar sih seadanya gitu ya, sederhana. Tapi kamu tetap memberi istrinya. Ya. Itu laki-laki yang luar biasa, itu laki-laki yang bagus, tanggung jawab. Alhamdulillah. Karena Daripada nggak ngasih sama sekali kan. sebenarnya berapapun jumlah nominalnya Ya. ketika seorang suami memberikan nafkah kepada Kepada istri, istri. tetaplah dibilang bahwa memang sudah memberikan nafkah. Berapapun Ya. nominalnya sebenarnya Kewajiban. yang terjadi seperti itu. Yang apa pada dasarnya ya. Ya. Tapi buat Tegar sendiri, hubungan kamu sama mantan istri sekarang gimana? Hubungan Tegar sama mantan istri sih udah nggak pernah kontekan lagi. Terus Tegar juga sama mantan istri juga udah saling blok-blokan karena Tegar udah apa namanya? Saling apa sayang? Blok-blokan? Blok-blokan Di media sosial ya? Iya di media WA. sosial, WA dan segalanya semua kayak ya biar apa namanya nggak ada bikin masalah lagi atau apa gitu biar Tegar coba untuk menangin. Ya. Gimana tadi kan kamu bilang kamu udah blok-blokan, Iya. sosial media semua berarti tidak ada hubungan sama sekali. Iya betul. Bagaimana setelah ini kalau sang istri atau mantan istri tersebut dia memutuskan untuk sama sekali tidak mau berhubungan sama kamu dan tidak memberikan jawaban apapun buat kamu. Yang mungkin suatu hari nanti di saat dia besar kamu baru tahu faktanya bahwa dia adalah anak kamu. Are you ready for that? Siap gak untuk I'm so ready. Siap Tegar ya? siap banget. Oke, Tegar tapi terakhir ketemu sama buah hati dari yang dilahirkan oleh mantan istri kapan? 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Kangen nggak? Pasti ada rasa kangen juga karena memang udah dari kecil Tegar istilahnya ngerawat lah gitu ya kan sampai udah 3 tahun ya pasti ada rasa kangen. Kita berharap apapun yang terjadi ke depannya, apapun hasilnya, kalau memang dilakukan tes DNA, kamu ayah biologisnya atau bukan, tapi tetaplah anak tidaklah layak menjadi korban. Iya betul sekali. Apalagi sudah dari kecil kan, sejak dalam perut sayang. Kamu tetap berikanlah tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Alhamdulillah ya. Tegar, apa yang ingin kamu sampaikan untuk mantan istri kamu? Apa ya? Ya semoga aja sih dia bisa bahagia sama yang baru gitu. Walaupun nggak sama Tegar lagi, semoga dia bisa jaga apa Abijar anak ya kan sebaik-baiknya. Ya semoga itu aja. Makanya jarang loh kalau misalkan kita bisa menemukan pasangan, mau laki-laki atau perempuan yang bisa menerima keadaan pasangan Ya. ketika dalam keadaan terpuruk. Karena zaman sekarang tuh nggak laki-laki nggak perempuan, pasti lebih senang berada di posisi lagi enak, tapi giliran terpuruk mereka pergi meninggalkan kita. Kita berharap semoga keadaan dari seorang Tegar juga bisa lebih baik lagi, bukan hanya kehidupan percintaan, tapi juga karirnya Amin. bisa tentu saja kembali Tambah melejit dengan karya Amin. dan juga karirnya karena roda terus terus berputar berputar. ya. Kamu harus ingat sayang, jangan pernah takut akan sesuatu hal yang memang kamu berada di jalannya. Pasti Tuhan itu akan membuka jalan yang lain. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah. Dan kalau berbicara mengenai Tegar, kita juga tahu dia adalah seorang musisi dengan lagunya yang semua orang juga tahu. Dan kemarin ini juga sempat viral ketika seorang Tegar menyanyi bersama dengan musisi jalanan. Kita mau kasih lihat yang satu ini.